Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita. Coba rileks sebentar. Anda mungkin mikir kalau buku tentang teori belajar itu cuma sekumpulan teks akademis tebal yang berdebu di perpustakaan kan? Tapi materi yang bakal kita bedah hari ini, yang diambil dari bukunya Hergen Han dan Olsen, itu sama sekali bukan buku teks biasa. Anggap aja ini semacam cincin dekode rahasia buat memahami arsitektur perilaku manusia modern. Coba dengerin kutipan ini baik-baik. Semakin banyak manusia belajar, semakin mereka lupa cara memahami. Paradoks banget kan? Di zaman sekarang, di mana kita kebanjiran informasi tiap detiknya, pertanyaannya adalah, apakah kita ini benar-benar lagi memahami diri kita sendiri, atau kita cuma lagi tenggelam aja di lautan data? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah pikiran yang ada di kepala kita ini benar-benar milik kita sendiri? Coba tanyakan ke diri Anda. Jangan-jangan cara kita mengingat sesuatu, hal-hal yang bikin kita takut, apa yang kita yakini, atau bahkan cara kita jatuh cinta, itu sebetulnya cuma hasil akhir dari sebuah sistem pemrograman biologis yang udah berjalan seumur hidup kita. Bagian 1. Ilusi kebebasan berpikir. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba bayangkan sebuah wadah yang benar-benar kosong. Ya, bayangkan seorang bayi yang baru aja lahir ke dunia. Tanpa bahasa, tanpa ideologi, tanpa identitas apapun. Terus, pelan-pelan, suara orang tuanya mulai merangkai makna. Sekolah jadi sistem aturan. Dan sekarang, media sosial jadi cermin realitasnya. Algoritma mulai ngatur kemana mata mereka harus melihat. Di sini kita harus lurusin satu hal. Belajar itu bukan sekedar duduk manis di kelas sambil dengerin guru. Nggak sama sekali. Belajar itu benar-benar mekanisme bertahan hidup kita. Ini fondasi yang secara harfiah ngebangun kesadaran manusia. Tanpanya, ya nggak bakal ada peradaban, agama, atau teknologi canggih yang kita pakai sekarang ini. Bagian 2. Mekanika pemrograman otak. Kalau dipikir-pikir, seluruh sejarah umat manusia itu kayak sebuah jurnal panjang tentang gimana otak kita beradaptasi sama dunia luar. Dan kalau kita lihat penemuan psikologi dari masa ke masa, ini bukan cuma garis waktu akademis yang ngebosenin. Sumpah, ini lebih kayak peta. Peta yang agak mengerikan sejujurnya. Peta ini nunjukin gimana para ilmuwan pelan-pelan ngebongkar kerentanan dari pikiran kita sendiri. Dari Pavlov sampai konsep Gestalt, tiap era itu kayak nemuin tombol-tombol baru di otak kita yang siap banget buat ditekan. Dan ini dengan sangat cerdas menggambarkan satu hal. Dulu, tokoh behavioris B.F. Skinner yakin banget kalau kita bisa memprogram makhluk hidup layaknya mesin, kasih hadiah atau kasih hukuman, dan perilakunya bakal terbentuk permanen. Eksperimen dia dulu pakai tikus di dalam kotak. Tapi coba lihat perbandingan digitalnya sekarang. Layar sentuh di HP Anda, itu adalah kotak Skinner versi modern. Bedanya, kita dengan sukarela masuk ke dalamnya. Kita bawa ke toilet, kita taruh di sebelah bantal tiap malam, ada notifikasi masuk, likes berdatangan, dan scrolling tanpa batas yang ngejeret kita pakai prinsip manipulasi yang persis sama kayak tikus laboratorium itu. Terus kita punya Ivan Pavlov dengan pengkondisian klasiknya. Anda pasti tahu eksperimen anjing yang berliur pas dengar suara bel kan? Kedengarannya simple, tapi coba terapin ini ke realitas Anda tiap hari. Otak kita itu terus-terusan mengasosiasikan emosi dengan hal-hal yang awalnya nggak ada maknanya. Judul berita clickbait bikin kita langsung marah. Suara getar HP bikin kita cemas tiba-tiba. Bahkan lihat logo brand tertentu aja bisa bikin kita ngerasa aman. Kita sering mikir kalau kita ini makhluk rasional, padahal faktanya kita cuma lagi bereaksi sama pola yang udah dikondisikan ke kita. Bagian 3. Otak sebagai pembuat makna. Tapi untungnya, manusia itu bukan cuma mesin penerima yang pasif. Ilmuwan kayak Jean Piaget nyadari sesuatu yang keren banget. Kita ini secara aktif ikut ngebangun realitas kita sendiri. Otak kita punya sifat dasar yang unik menurut teori Gestalt. Otak kita itu benci banget sama kekacauan. Dia nggak suka informasi yang sepotong-sepotong. Dia bakal selalu nyari pola besar buat bikin semuanya masuk akal. Makanya kita suka banget sama cerita fiksi, atau bahkan gampang banget kemakan teori konspirasi. Otak kita rela nyederhanain dunia modern yang super ribet ini, dan bahkan nyiptain ilusi buat Anda. Semata-mata biar dunia ini terasa utuh dan bisa dipahami. Bagian 4. Ancaman ekonomi distraksi modern. Nah, sekarang coba bayangin apa jadinya kalau otak yang selalu haus akan pola ini diceburin ke dunia kita zaman sekarang. Kita dibombardir stimulus tiap detik. Informasi datang dari mana-mana. Ratusan pesan grup, jutaan video pendek, semuanya teriak minta diperhatiin. Padahal otak kita itu berevolusi buat ngerespons dunia yang lambat dan tenang, bukan krisis atensi digital yang gak ada ujungnya ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini.
Tiap kali Anda buka aplikasi digital, Anda itu lagi dikondisikan. Tiap pengulangan memperkuat jalur saraf di otak Anda, dan tiap distraksi ngancurin kemampuan Anda buat fokus. Perusahaan teknologi raksasa itu nggak cuma lagi saingan buat dapetin uang Anda. Pertarungan aslinya adalah buat ngebajak sistem neural yang ada di dalam kepala Anda ini. Lingkungan digital kita ini memang sengaja didesain jadi sebuah ekonomi distraksi. Konten-konten pendek yang cuma beberapa detik, feed algoritma yang nggak ada batasnya, sampai imbalan likes yang sebenarnya semu. Semuanya itu arsitektur yang sengaja dibangun. Sistem belajar alami kita diinterupsi sama sistem ekonomi yang hidup dari mencuri satu hal penting dari Anda, yaitu fokus. Dan tahu nggak, ketika manusia kehilangan fokusnya, mereka jadi gampang banget buat diarahkan dan dikendalikan. Realitas yang paling menakutkan adalah ini. Kebiasaan berubah menjadi identitas. Sesimpel itu, tapi benar-benar menampar. Apapun yang Anda konsumsi tiap hari, apapun yang Anda izinkan buat nyedot perhatian Anda terus-menerus, pada akhirnya, pelan tapi pasti, itu bakal ngebentuk siapa diri Anda yang sebenarnya. Bagian 5. Masa depan kesadaran manusia. Kalau pola pikir kita bisa dibajak segampang itu, ini memicu satu pemikiran eksistensial yang dalam banget. Di era yang dikuasai sama AI dan algoritma cerdas, di mana sih letak kebebasan sejati manusia? Selama ini sekolah ngajarin kita kalau belajar itu yang menghafal data. Tapi ke depannya, menghafal itu udah usang. Menjejelin ribuan fakta ke kepala itu udah nggak relevan lagi. Orang-orang yang paling tangguh dan paling hebat di masa depan bukanlah mereka yang paling banyak tahu, melainkan mereka yang punya kapasitas buat membuang hal-hal yang udah nggak relevan, alias unlearn, dan dengan cepat mau beradaptasi lagi. Jadi, gimana cara kita bertahan di masa depan? Mesin dan AI emang bisa ngingat miliaran data dan ngasih jawaban dalam hitungan milidetik. Nggak mungkin kita menang di situ. Tapi kita punya kekuatan khusus. Kita harus fokus ke keterampilan yang nggak bisa digantiin AI ini. Yaitu kemampuan buat ngehubungin ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung. Kebijaksanaan buat ngebangun makna, dan intuisi kita buat ngebaca pola-pola yang tersembunyi di balik kekacauan dunia. Dan yang paling penting, kita dibekali sama yang namanya kesadaran reflektif. Ini bener-bener tameng utama kita. AI mungkin bisa niruin cara kita ngomong, bikin teks yang natural, tapi dia nggak punya kemampuan mendalam buat nanya ke dirinya sendiri, apakah hal yang lagi dia pelajari ini benar-benar bikin dia bebas? Itu cuma milik manusia. Melindungi perhatian Anda adalah tujuan utama dari pendidikan sejati di era modern ini. Kalau ada satu hal yang harus Anda bawa dari bedah materi ini, ya ini, perhatian adalah pintu masuknya. Tanpa perhatian yang utuh, Anda itu nggak lagi belajar, Anda cuma lagi diprogram secara pasif oleh lingkungan. Perhatian itu udah jadi sumber daya yang paling diperebutkan sekarang, dan jelas jadi hal yang paling langka di bumi. Pada akhirnya, kita ini hidup di era di mana isi kepala kita diprogram tanpa henti. Sama pendaran layar, algoritma perusahaan, taktik periklanan, dan sama kepanikan massal di internet. Jadi, pertanyaan paling penting buat nutup sesi kita kali ini bukanlah seberapa banyak teori yang Anda hafal hari ini. Melainkan, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Siapa yang sebenarnya sedang mengajari kita cara untuk melihat dunia?